Mas Sarno ketemulah dengan Mbak Suro, ketemulah dengan almarhum Pak Suroto, ketemulah dengan Mas Cipto, ketemu dengan macam-macam, dan saya ketemu dengan Pak Katman. Saya menang. Waktu itu dia ngomong, Ananta Wahana, orang Sunda. Terus bilang, ayo kita reokan di Remaja Kuring. Saya menyampaikan pidato dalam bahasa Jawa Kroningi. Orang langsung ngomong, bener, ini Ananto Wahana. Saya menang. Kan gitu, saya ini cerita. Dan saya menang terus. Ya, itu. Meskipun saya pindah-pindah. Karena kalau ini yang saya perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya kan kadang-kadang setelah orang Jawa banyak nyalek, saya ngomong waduh saya nggak mau konflik kan gitu. Kemudian saya ganti menggarap Cina Benteng. Ketika Cina Benteng mulai banyak nyalek gitu, saya nggak mau kemudian merusui Cina Benteng, saya nggarap NGO anti korupsi. Kemudian ketika kemarin saya lihat banyak orang Jawa mendukung Marinus Kea. Saya sampaikan, ketika ada orang Jawa mendukung Marinus Kea, udah saya nggak ke situ saja. Nanti konflik, nggak mau. Doanya perang di langit, ya kan? Kalau doanya perang di langit, gimana Pak Imam? Kurang baik Pak, katanya begitu. Maka saya pada saat itu saya ngomong, saya harus mengkoordinir gereja. Jadi gini, ada 6 kali saya dilantik menjadi wakil rakyat, saya berkali-kali saya akrobat untuk mencapai itu. Dan yang terakhir ini bukan karena bukan karena persoalan kampanye. Waktu itu saya sudah merasa saya tidak punya rencana ini, saya tidak punya rencana nyalek. Sebetulnya saya sudah tidak punya beban. Ketemulah saya dengan Pak Kiswanto. Dia ngomong, apa kebutuhan dia, Jatilan, Dolala itu di tempatnya Mas Yudi sana. Apa kebutuhannya? Kami butuh seragam, kami butuh legalitas. Ayo kalau begitu, ada 4 paguyuban saya undang. Saya kalau nggak salah, Mas Kis, ada namanya Pak Blorong, mana saya tadi lihat, ya Mbah Blorong. Kemudian Mas Bambang ini bawa Wonosobo, terus ada lagi satu lagi Jaranan, ada 4. Kemudian ayo kita kasih CSA masing-masing 25 juta. Kemudian saya bilang, ini kita kasih legalitas, tidak dalam rangka kampanye. Tapi saya ingin memberikan contoh. Waktu itu saya ingin mengkonsolidir bagaimana kebudayaan Jawa ini agar eksis. Dan waktu itu ngomong, Pak, saya nggak punya sekretariat. Saya bilang, kalau kamu nggak punya sekretariat, boleh bersekretariat, boleh berekspresi di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Dan mari kita diskusikan bagaimana kehadiran budaya ini bisa menjadi misalnya tontonan ketika orang luar negeri datang. Bagaimana kebudayaan ini bisa diakui ketika para bupati, para wali kota, gubernur mengadakan acara, munculnya kebudayaan Jawa. Tapi memang setelah itu ya memang belum begitu kuat sapu lidi yang kita taleni, sehingga ya sampai sekarang saya tidak mendengar lagi. Saya bilang, Pak Jarwo, bagaimana kalau Pak Jarwo reok kita kasih anggaran untuk misalnya ada kebutuhan dan sebagainya, tapi separuhnya saya kepingin beli reok, kemudian biarlah ditaruh di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis. Saya sampaikan. Kemudian Pak Jarwo itu sampai nyulam sendiri, ini gini nih harus beli merah, bulu, oke. Terus dibawa lagi di Padepokan Kebangsaan Karangtumaritis.
Jadi itu, Ibu Bapak sekalian. Sebetulnya saya tidak tahu kalau boleh misalnya kita ketika saya bilang, oke, ayo kita buat Semar bangun kayangan. Saya pernah buat pertunjukan di Madigres, ketoprak, ya kan? Saya pernah buat ketoprak, saya pernah buat ini, kan? Tapi mohon maaf, saya kan memang urusannya banyak sekali. Tapi kalau misalnya di WA group, kenapa Pak Nanta tidak membalas? WA saya banyak banget, kan gitu. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan, kan gitu. Ya, saya dengan Pak Ngadino juga gitu. Pak Ngadino ini idolanya Rano Karno. Ya, Rano Karno. Pak Rano Karno datang ke tempatnya Pak Ngadino, di foto-foto kok di apa namanya, di-upload macam-macam. Iya, saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Bukan Titanono. Saya ini orang Jawa yang berani berhadapan dan muncul di atas permukaan. Beda pendapat pun saya biasa. Saya gitu. Pak Ngadino gitu, wah ini Pak Rano foto selfie dan sebagainya. Saya datang, Pak Ngadino bilang, wah ini pusing ini deh. Dia ngomong sendiri di sini. Kan? Ya, kalau orang Jawa ngomong. Terus dia ngomong, Pak Ngadino kenapa? Wah janji, tapi Rano bisa ngasih sebetulnya, saya nggak tahu. Terus gini, oke Pak Ngadino, besok saya kasih CSA. Terus kita kasih, kan gitu. Nah, tapi jangan ngomong bahwa bukti saya hanya bisa ngasih dikit. Nanti saya bisa sampaikan, kenapa DPR begini dan sebagainya dan sebagainya. Boleh catatan, kalau misalnya saya Komisi 6, ini supaya sekaligus ya, ini mohon maaf saya agak ini ya. Saya Komisi 6, saya baca koran di Papua bahwa cagating itu apa? Nah, tiang listrik dipakai sebagai memean, jemuran. Saya ketemu Direktur Utama PLN, saya maki-maki. Bagaimana tentang program Indonesia Terang? Kemudian ya Pak Nanda, kita akan lakukan sekian ratus miliar untuk program Indonesia Terang. Apa yang terjadi? Kemudian diterapkan di sana. Itu memang DPR RI mengusulkan, membuat kebijakan dinikmati seluruh Indonesia. Jadi kalau di Tangerang sudah terang ya nggak dapet. Dan gitu. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Saya kepingin ngomong sedikit, ya memang sudah agak panjang, tetapi memang belum sebetulnya belum sepenuhnya, kan gitu. Saya ini ngerti. Contoh ini Pak Bambang, mohon maaf saya kalau ini Pak Bambang, gimana Pak Bambang? Ya udah saya dukung Pak Nanta, gini kan gitu. Oke kalau gitu. Di Cikasunga, berapa Pak? Pasti nanti kira-kira satu ini 2.000 Pak. Oke, kita dorong. Memang saya tidak pernah ngasih apa-apa. Pak Bambang ngomong 2.000 programnya. Berapa ya terus? Hanya 7 orang. 7 orang. Saya ngomong Pak Bambang, TPS ini. Jadi kalau TPS ini sekian siapa yang saya bisa mengurai. Karena di tempatnya Pak Bambang tidak ada suara saya, maka saya bilang, Pak Bambang, saya mau membangun balai warga. Saya bangun itu balai warga di tempatnya Pak Bambang. Sampai kami kasih 2 kali. Kemudian Pak Imam, di tempatnya Pak Imam nggak muluk-muluk. Satu klasternya Pak Imam itu yang nyoblos 8. Loh saya ini tahu. Kalau ngomong saya, Mas, sampean TPS berapa? Saya langsung ngerti. Oh ini. Saya tahu. Tapi karena saya bilang Pak Imam, kalau saya jadi DPR, maka Pak Imam mau saya ajak ke Senayan. Maka sekarang Pak Imam ini sebagai TA saya.
Saya ketemu Pak Wali, misalnya Arif Firmansyah, saya Pak Imam, ayo ini Pak Wali, ini TA saya. Saya ketemu Menseknek, saya bilang, Pak Menteri, ini TA saya. Pak Imam langsung ngomong, baru dengan Pak Ananta saya dikenal-kenalkan. Dulu kalau saya misalnya ada pertemuan-pertemuan, saya delik. Ini ada Pak Imam. Kalau tidak benar, doanya biar nyumpahin saya. Gitu. Dia delik, sekarang nggak bisa. Duduk sini Pak Imam. Pak Menteri, ini TA saya. Dan saya bangga menyampaikan kemana-mana. Apakah Pak Imam termasuk UMKM? Tidak. Kerjaannya Pak Imam itu mawar hujan. Tapi BPUM, saya bilang Pak Imam mesti dapat BPUM. BPUM itu apa? Bantuan produktif usaha mikro. Istrinya juga tak tunjukkan, istrinya dapat. Ini namanya keberpihakan. Ini belum cerita lain-lain. Anggota DPR nggak ada yang berani membuat surat rekomendasi masuk sekolah. Nggak ada. Saya berani. Pak, ini suratnya nanti dibawa ke KPK, silakan. Itu orang bisa ditangkap KPK kalau rekomendasinya itu dijual belikan. Tapi kalau memberi rekomendasi, kemudian itu tidak. Tapi saya juga ingin sampaikan, bisa saja saya juga gagal, ada gagal. Contoh, mohon maaf, ketika Mas Blorong menyampaikan, Pak, anak saya tidak sekolah begini, saya antar. Mana kepala sekolahnya? Saya datang, saya telepon. Pak Blorong ini anaknya sudah nggak sekolah 3 bulan atau apa lupa. Baru saya datang. Persoalan tidak diterima atau persoalan saya gagal, nggak ketemu lagi. Saya antar dia. Dan misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya, ayo Pak Ananta, saya pengen ketemu jam 2, saya ketemu jam 2. Ya, ini yang perlu saya sampaikan, sekaligus pertanggungjawaban saya sebagai orang Jawa. Gitu. Ya, jadi gini, ini bukan politis, tapi ini moral yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu. Jadi ini hari ini 50 para tokoh saya undang itu seperti itu. Seperti warung Padang. Kalau Bapak Ibu menerima, sampaikan kepada warga ini. Tapi kalau tidak menerima, jangan menyampaikan. Dan kalau protes, sampaikan kepada saya. Sehingga saya bisa menjelaskan lebih detail lagi. Kenapa? Kan gitu. Dan saya bukan bagian yang nepotisme. Kan gitu. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang ini. Jadi hari ini saya sengaja menjelaskan agak detail supaya itu. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Izinkan beberapa menit Abraham biarlah menyampaikan salam kepada Ibu Bapak sekalian, ya kan? Tapi memang Ibu Bapak sekalian, dia masih sangat muda, masih tidak berpengalaman, bisa saja dia salah, dan gitu loh. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Tapi mulai besok saya berharap bisa itu. Apakah dia bisa nyalek? Belum tentu. Karena sampai hari ini saya baru ngurus ijazahnya. Karena Abe nggak punya ijazah SMA. Saya sekarang sedang ketemu dengan menteri untuk membicarakan tentang ijazahnya Abraham. Ini pre-university itu sama dengan SMA. Ya, saya sampaikan itu. Ini sedang saya urus. Ya. Ini contoh-contoh semacam itu. Belum tentu berhasil, tetapi bukan berarti baru berhasil saya matur.
jauh sebelumnya saya matur, kan gitu. Sehingga saya kadang-kadang menarik, wah ini Jawa Manunggal, saya ingin tahu. Monggo. Ya, walaupun mohon maaf, tadi ada Pak Ketut, ya, yang orang Bali, ya. Ini orang Makassar. Ya. Saya tutup, dan gitu. Ya, jadi ini saya sampaikan sebetulnya. Haji Dirman ini orang Makassar, orangnya Pak Arif Firmansyah. Loh, saya juga tahu tapi, dan beliau nyalek, tapi nggak diurus, iya nggak jadi. Kan gitu. Loh enggak, saya sampaikan gini. Jadi gini, ini caleg itu bukan gampang, ini harus diurus. AB kalau hanya direstuin, iya nggak jadi, harus diurus. Orang saya namanya Gus Ipong Fadullah, itu orang kanannya, ya setengah kanannya Pak Wali, ya kan? Itu deket banget. Kiai-kiai diajak, dia diajak. Nyalek dari benda, dari mana? Neglasari. Enggak jadi. Ya. Gitu. Tenang ya. Oh, enggak jadi. Enggak bisa. Ya, semua yang didukung Pak Wali Kota enggak ada yang jadi. Loh, saya juga ngomong sama Pak Wali, kritik saya. Gitu. Oh boleh. Pak Wali itu juga ngomong, nanti Pak Ananta saya dukung begini. Ya, gimana caranya Pak Wali? Caranya gini enggak dilaksanakan. Oh, saya di kota Tangerang kalah. Saya menang di Tangsel yang tidak diurus, kan gitu, ya. Dan mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya di Kabupaten Tangerang berantakan. Karena saya merasa saya ini dulu kuat di Kabupaten Tangerang, ternyata kalau tidak diurus nggak bisa, dan gitu, ya kan? Ya saya di pasar Kemis dapat sedikit di ini, jadi gitu makanya. Tapi yang namanya delalah itu kersane ngalah, yang saya tidak kenal sama sekali, tidak pernah menyapa di Tangsel itu katanya saya dikenal orang soleh, orang baik katanya. Nggak tahu apa itu didoain Mbak Suro atau didoain apa. Orang nyoblos saya di Tangsel, nyoblos saya banyak sehingga saya menang. Kan gitu, ini yang perlu saya sampaikan. Kan gitu. Ya. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, hari ini mohon maaf kalau saya Pak Haji Dirman baru datang langsung saya sampaikan gitu. Itu tujuannya apa? Supaya orang Jawa ini tahu bahwa oh tidak hanya begitu. Bayangkan orang yang direstui kekuasaan saja kalah, apalagi kalau tidak diurus. Yang penting diurus, kan gitu. Wah, kita punya orang Jawa banyak di sini. Ya, saya di Kabupaten Tangerang berantakan. Saya pernah mencatat hampir tidak pernah ada orang Jawa menjadi anggota DPR RI. Ya pernah ada, itu adiknya Pak Yudhoyono itu pernah. Tapi habis itu kalah juga, kan gitu. Kalah sama orang Batak Nasution. Ya kan, orang Jawa kalah dengan orang NTB. NTB siapa? Tommy? Kode? Pan. Ali Taher. Dasko. Itu kalau dilihat nggak ada orang Jawa. Kalau Jawa Manunggal pasti jadi Sartono, Agus Santoso, pasti jadi. Dan gitu. Udah mau apalah saya kan itu kemarin banyak calegnya orang Jawa. Ini di provinsi Banten silahkan buka mana orang Jawa. Kemudian di Kabupaten Tangerang yang mana? Di mana gitu. Nah kalau kemudian menyampaikan DPR tidak penting, bupati tidak penting, kemudian wali kota tidak penting, ya saya angkat tangan. Jangan, budaya itu bisa lestari ketika didukung oleh sebuah kekuasaan. Kan gitu.
Tapi Ibu Bapak sekalian, saya bilang, ini bukan saya ngajak berpolitik, tidak. Tapi saya hanya tanya, pada saat hari coblosan, Bapak Ibu datang ke TPS atau tidak? Saya datang, Pak. Lah kalau datang, ya kan mesti jangan asal kan. Dan gitu loh maksud saya. Ini yang saya sampaikan. Ini bukan kita ngomong politik, bukan. Kan gitu. Besok saya tidak politik. Besok itu saya perorangan juga. Saya maju itu perorangan, bukan lagi ada partainya, bukan. Nah ini contoh-contoh gitu. Maka yang tidak setuju, monggo, mari kita diskusi. Saya siap. Dan gitu. Tapi asal yang tidak setuju, jangan ketika diskusi balang dari belakang. Gitu loh. Ini jelas kayak gitu. Ya, oh itu ngomongannya Pak Nata lumutan gitu loh. Ayo kita diskusi. Mana lumutnya, mana ini dan sebagainya. Kan gitu. Hampir setiap Jumat saya di Padepokan Kebangsaan Karangtumar itu. Hari ini saya di bel Pak Jarwo. Katanya ada S2 yang mau di Padepokan Karangtumartis. Apa saya sampaikan? Pak Jarwo, kalau ada S2 seni, ayo kita bersama-sama kembangkan kebudayaan. Kan gitu saya juga. Saya tidak matur kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya punya nilai bagaimana kebudayaan itu kita kembangkan. Ya, jadi gitu. Ya, saya juga tidak a priori bahwa Bapak pasti salah, tidak. Saya pasti benar, tidak. Mari kita diskusikan untuk kebaikan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya meminta kepada Ibu Bapak sekalian mengizinkan agar AB membuka suaranya. Saya tidak tahu suruh apa, dan ini kan saya tidak ngomong kamu nanti ngomong enggak. Saya sengaja, jadi supaya tidak didesain, ya. Saya tidak didesain, kan gitu. Lah bayangkan, AB ini kalau tidak didukung oleh kita, nggak ada yang dukung. Namanya saja Abraham, nggak namanya Abraham, nggak mungkin didukung oleh kawan-kawan lain. Yang dukung dia pasti Cina Benteng, ya kan? Yang dukung dia pasti orang Hindu, kan gitu. Nggak maksud saya gitu. Nah, kalau orang Jawa ini kelompok yang moderat, ya kan? Kan ngomong Gusti Moho Agung, nah kan nggak ada mereknya, kan gitu. Gusti Moho Woso kan gitu, ya kan? Nah, kan, saya juga kecil dulu ketika bapak saya Sabto Darmo, saya juga diajari sujud. Kan gitu. Kan memang orang Jawa itu unik kan. Saya juga belajar tentang Sabto Darmo, kakek saya pokoknya ini tuntunan Pangestu, saya ikut Pangestu. Misalnya kan gitu. KTP saya Katolik. Gus Dur ngomong saya NU. Gus Dur kan ngomong saya Ananta ini NU urusan Katolik. Mbak Suro itu ketika, ayo Pak Nanta, Pak Nanta harus apa namanya? Berendam di mana? Bawah di belakang kelenteng sana itu. Nah, Tanjung Kait saya mau. Pak Imam ngomong, Pak yuk kita ke Salakan Negara. Saya datang ke Salakan Negara. Kemudian saya ngomong, ayo Pak Imam, kita muter-muter ke petilasannya Gajah Mada, Erlangga dan sebagainya. Saya tidak pernah ngomong, tetapi saya ajak Pak Imam ini kemana-mana. Yuk kita ini, di mana ada NTT, ada tempat yang ini, kita lakukan itu. Lawang kita ini Katolik Nusantara, jadi apapun masuk asal perbuatannya baik. Oke, itu ya. Sekali lagi saya ulangi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.